Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog kita di Murid Connection. Hari ini kita akan nge-vlog dan akan kolaborasi bersama channel YouTube Ruang Kos. Ruang Kos. Jangan pernah kau ragukan cinta yang sesungguhnya, itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu? Guys, kita bersama teman-teman berada di Madasari ya. Tepatnya di Desa Masawah. Kan? Itu harus tercantum Desa Masawah. Promosi. Lewat. Tolong. Jadi rencananya vlog kita hari ini mau kolaborasi bareng Ruang Kos. Mana? Apa Ruang Kos tuh? Apa? Nu kumaha? Channel YouTube anu sok cover lagu. Dulu, senalna dulu. Teh kacamata naon deui? Sok pake. Anjir. Allah, siap boy. Kita lihat member Ruang Kos yang baru bangun. Yang mau lihat sunrise. Naon? Guys, ngapain Chan? Ya, siapa lah ini yang punya Madasari ini, guys. Halo. Nanti kalau Wajib follow. Nanti kalau ke Madasari DM aja IG-nya, nanti dibalik sama Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pantai Madasari dan kedatangan YouTuber papan atas Ruang Kos. Papan atas. Kita di sini akan bertanya-tanya tentang sejarah Ruang Kos. Nah, jadi sejarah Ruang Kos yang sudah berkembang beberapa bulan terakhir dengan viewers lebih dari 1 juta. Nah, kita akan menginterview penyanyi dari Ruang Kos, Ali. Jadi Li, sebenarnya ti ira sih aya Ruang Kos. Jadi ya ini Ruang Kos di bulan Desember. Nah, pertama cuma iseng-iseng bikin status WA, terus diupload di Instagram, terus ada yang nge-repost dan view-nya lumayan lebih dari 1 juta di Instagram. Oke, di Instagram. Ya, di Instagram. Terus nama Ruang Kos dibuat oleh siapa? Aku Ruang Kos. Ruang Kos. Ya, apa gimana? Kenapa namanya Ruang Kos? Kenapa namanya Ruang Kos? Karena tadinya itu kepikiran nggak tahu di mana kalau misalkan nama ruangnya, kalau misalkan kosnya kan karena emang di situ kita di kosan. Jadi ya udah dinamain aja Ruang Kos. Kalau ruangnya emang kepikiran ruangan gitulah, kamar, tapi jangan kalau kamar kan agak gimana gitu. Cuma yang cocok itu kalau misalkan udah banyak pilihan ruangan, itu teh apa? Kamar, terus apa lagi? Rumah, tapi yang pas tuh ruang. Jadi ya udah Ruang Kos. Dari awal sampai akhir anggota Ruang Kos tetap segini? Tetap berempat. Berempat. Paling cuma tambahan buat collab, buat main di luar. Terus pernah gak ngedengar ada komenan hate gitu dari netizen? Banyak lah kalau komenan. Contoh. Nah, ini penyanyi pales gitu, Li. Contohnya penyanyi pales, tempo terlalu cepat, kamera gak enak, banyak. Oke, terus kita tanya sebagai drummer. Karena yang paling menarik menurut saya di video itu pertama penyanyi dan juga drummer, karena drummernya bukan pakai alat manual gitu, tapi elektrik gitu ya. Pakai HP. Jadi elektrik. Jadi awalnya itu gimana tuh? Jadi pertamanya tuh gara-gara lihat adalah channel YouTube lah. Dia pokoknya jago main drum. Oke. Cuma kan dia kan cuma cover ngeprank. Cuma pas kita bikin Ruang Kos, terus kepikiran gimana kalau misalkan coba dimasukin drum, coba pakai drum. Ternyata banyak yang suka, ya udah lanjut gitu. Jadi pertamanya kayak gitu. Karena coba-coba aja dulu, tapi malah banyak yang suka, ya udah keterusan. Oke. Terus pas pertama kali itu emang langsung bisa?
Ya gini, kalau misalkan trik drum, kalau misalkan yang bisa ngedrum, kalau misalkan mau main drum, biar cepat harus bisa drumnya dulu. Drum asli. Kalau misalkan udah bisa drumnya yang asli gitu, drum yang asli, insya Allah langsung bisa. Saya juga itu kan langsung, nggak belajar dulu, langsung main. Tapi kan bedanya kalau drum asli tuh tangan semua gitu kan, Ya. semua jari itu bersatu. Tapi kalau etaket itu kan cuma jari doang. Itu gimana itu kombinasinya? Jadi kalau drum asli kan kaki tangan ya kan. Nah, Kalau misalkan ini gimana ya? Kalau misalkan udah tahu ketukan pasti kerasa nanti. Pokoknya kalau misalkan yang suka main drum nih buat kalian main drum terus mau coba main real drum pasti nanti kerasa ketukannya, pasti tahu tangan-tangannya. oke, siap. Terus saya mau tanyakan perkembangan channel kalian tuh udah sampai 160.000 lebih lah. Itu 70 sekarang. 70, 80. 180. 6 bulan. Udah update aing. Terus itu gimana cara ngembanginnya? Kayak gini, kebetulan ya saya di sini ya dipercaya sama anak-anak buat ngurusnya, buat jadi manajernya. Jadi pokoknya kalau misalkan tiap gajian kalau ingin berkembang itu harus bisa nyisihin. Kebetulan kan Ruang Kos kan sambil membangun brand ya, ada brand baju, masih brand baju belum turun ke sepatu, tas gitu. Jadi misalkan nih sebulan misalkan 7.000 misalkan sebulan itu. Nah, itu disisihin buat bikin brand, nah terus dibagiin. Nah, terus ada juga nabung buat apa? Buat investasi alat-alat lah biar channelnya makin maju. Jadi caranya gitu. Kebetulan anak-anak yang lainnya gampang diatur. Jadi insya Allah mudah-mudahan channel ini maju terus. Oke, amin. Jadi untuk mengembangkan suatu channel itu perlu investasi alat gitu jadi ya. Jadi gak semua hasil itu gak dihabisin semua. Sama kayak hiduplah merih cari tanaman. Oh iya Sama betul. kayak hidup. Betul. Hidup bisa merih. Terus gimana perasaannya pas tahu bahwa channel YouTube-nya gini pas sampai ke 10.000 lah. Itu gimana itu perasaan itu? Pokoknya kalau misalkan awal-awal jadi YouTuber sampai 1.000 aja udah bahagia itu. Oke. Pokoknya bisa dimonet aja itu udah bahagia. Oke. Soalnya gimana ya kesannya? Berarti diterima sama YouTube kan, bisa cari uang, nanti bisa berkreasi di situ. Nah, nanti ke depannya 10.000, 20.000, 30.000 bakal jadi hal biasa. Oke. Nah, cuma yang kita sekarang lagi inginkan itu ngejar 1 juta. Oke. Itu pasti rasanya aduh. Mantap lah ya. Mau tanya lagi soal ini. Gimana pendapat kalian nih tentang YouTuber di Indonesia nih? Buat YouTuber di Indonesia kalau menurut saya sekarang perkembangannya makin banyak ya. Soalnya banyak juga artis-artis sekarang kan yang turun di dunia YouTube. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Kalau menurut saya sih yang harus jadi pinternya itu bukan YouTubernya. Jadi penontonnya itu buat kalian semua itu harus pinter pilih-pilih lah. Oke. Jadi yang nggak harusnya trending itu kalau bisa jangan ditrendingin gitu. Itu ada sih Sunda lah. Ada sih tenan naon gitu. Di nanti ditonton itu kan mun bisa mah teu kudu dibagi-bagikeun gitu. Oh, tegar di-share-kannya. Jadi ame negara orang lagi maju gitu. Oke. Kan sekarang soalnya negara kita itu terkenal sama orang luar negeri itu negaranya orang-orangnya itu baperan. Jadi gampang gitu masalah kayak gitu mah. Pokoknya pesan aja buat kalian viewer gitu. Jadi pinter-pinter milih konten, pinter-pinter milih panutan, pinter-pinter juga share biar bermanfaat. Oke, siap. Jadi guys, teman-teman di sini dari Ruang Kos ini awalnya ke sini itu karena ngubungin guide dari sini, salah satu guide untuk liburan ke Pantai Madasari. Nah, kebetulan di member Ruang Kos ini ada khususnya penyanyinya itu adalah teman lama saya. Terus gimana? Sekarang kan udah jadi YouTuber gitu. Alhamdulillah. Terus rencana kan udah bisa nyanyi nih, mau lanjutin jadi penyanyi gak? Lanjutin jadi penyanyi. Mantap. Terus gimana rasanya perpindahan kebiasaan yang tadinya olahraga main bola sekarang jadi YouTuber? Kalau pertama ya emang nyanyi sih udah dari dulu, cuma sekedar nyanyi-nyanyi biasa gitu. Nah, kalau sekarang kan beda, harus agak dipertimbangi. Oke. Siap. Terus oke, khusus penyanyi nih, khusus yang penyanyinya. Genre lagu apa yang paling favorit? Pop rock. Pop rock. Contohnya kayak gimana? Duku, jiwaku indah memanggil dirimu, mataku terbangun untuk menanti,
menantimu. Jangan pernah kau ragukan cinta yang sesungguhnya, itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Ya udah nanti ketagihan. Siap. Jadi di antara Ali dan Babang ini Bang itu Ako. Bang Ako itu ada gitaris dari Ruang Kos. Tapi dia baru bangun. Perkenalkan nama Anda. Nama saya Gilang Ramdan Nugraha, Gilang Ramdan Nugraha. Itu di Ruang Kos sebagai apa? sebagai gitaris. Gitaris. Kapan bisa main gitar? Sejak kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. 1 SMA. Biasanya kalau pas SMA bisa main gitar tuh banyak cewek-cewek yang deket ya? Enggak juga. Justru malah cowok yang Terus itu kapan tuh bisa gabung dengan Ruang Kos jadi gitaris? gabung Ruang Kos dari pertama Ruang Kos berdiri. Berdiri. Alhamdulillah. Semoga tetap langgeng lah. Amin, amin, amin. Oke. Terus lagu pertama yang bisa dimainin tuh lagu apa? Wali yang. Wali yang. Soalnya Ya. memang karena Kalau lagu Wali yang masih yang yang coba kau jujur pada oh, memang kuncinya itu apa tuh? A B C D G? cekres. Cekres? Cekres. Hah? C minor setengahnya. Oh, terus B mayor, terus cekres. kasih gitar, kasih gitar. Yang. Ini adalah lagu pertama yang dia kuasai ya. Ya, benar. Oke. Ini harusnya intro melodi. Oh. Tapi bikin itu melodi. Nyanyi. Nyanyi semua. Iya. Oke, sekarang kita akan tanya gitaris favorit. Siapa tahu kan gitaris kangen band sama. Anu sakikian ya? Eta mah masih pokoknya. Oh, itu masih lain kangen dia. Oke, gitaris favorit Indonesia dulu. Gitaris favorit Indonesia Apoy. Wali. Gitaris Wali. Wali. Palingan lagu pertama Wali no awalnya. Preman. Preman pasar. Oke. Terus gitaris favorit luar negeri. Dennis Terger. Dari gitaris Avengers Sevenfold. Oh, Avengers Sevenfold. Di Irga itu ya. Oke. Dirga. Oke, terus biasanya kan ada tuh orang tua yang gak ngizinin anaknya main-main band gini tuh. Itu sama enggak ya? ada gak yang ngelarang gitu, orang tua? Ada, tapi kayaknya orang tua orang lain. Gimana tuh ngelarangnya tuh? Katanya, iya berisik aja. Daripada main gitar mending belajar yang lain dan lain. Padahal main gitar juga belajar ya. Orang luar tuh punya kemampuan masing-masing. Masing-masing. Ya, jadi yang nggak bisa matematika pasti ada kemampuan yang lainnya. Ya. Oke. Termasuk saya. Terus sekarang umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oke. Nah, ora aja. Kelahiran 2 tilu. Sekarang kan mereka lagi main di Madasari gitu. Pasti ada beberapa pilihan gitu untuk main liburan tuh kemana gitu. Terus kenapa ke Madasari? karena kan niatnya mau pulang Sambil pulang. jadi sekalian aja ke Madasari. Terus kenapa Madasari? Gini, tadinya kan emang niat nganter Ali pulang, Oh. tapi keinget punya temen nih di sini ya, itu Asep Egi punya teman. Gimana kalau misalkan sekalian liburan lah kan apa ngetesin juga, Oke. biar fresh otaknya, jadi pilihnya ke sini lah. Oke. Soalnya enak juga, tempat campingnya enak. Terus sekarang kan udah makin terkenal Madasari kan, mudah-mudahan kedepannya tinggal ningkatin kebersihan, Oke. terus perbanyak spot. Jadi itu emang tugasnya kalian lah, cari-cari spot ya. Oke, Jadi siap. sukses terus buat tim Madasari. Siap. Amin.